Jikalau kita dapat memberi, maka akan banyak nilai-nilai positif yang akan berbalik tanpa harus kita minta. Jadi jangan sekedar menunggu nanti kalau sudah kaya barulah akan berdana, barulah akan memberikan sesuatu. Jangan berpikir demikian, karena mungkin saja hari itu tidak akan pernah datang, masa itu tidak akan pernah terjadi, mungkin demikian. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Hari ini sudah di dalam masa wasa sejak tanggal 21 kemarin, hari pertama masa wasa. Jadi sudah berjalan di hari keempat. Untuk biku yang berpuasa di Watam Klong Pen ini juga berjumlah 14 biku, 8 biku Thailand dan 6 biku Indonesia. 2 hari lagi juga Luang Por akan datang ke Watam Klong Pen ini, akan singgah beberapa hari, karena termasuk wihara yang memang berada di bawah naungan beliau. Jadi pada hari ini juga seperti Rabu-Rabu sebelumnya, menyampaikan mengenai apa yang kiranya dapat diambil sebagai pelajaran untuk para Buddha Mamaka, khususnya bagi para Buddha Mamaka di tanah air. Tadi juga ada sempat share satu video yang mana sudah dibuat sejak tanggal 19 kemarin dan juga sudah di-share sebenarnya di Facebook ini sejak tanggal 19 kemarin, namun sampai sekarang masih belum dapat dipublis, masih nyangkut dengan prosesnya. Maka tidak tahu juga kenapa sementara yang diupload ke YouTube sudah dapat muncul lebih dulu, tidak selang berapa lama. Makanya bagi para Buddha Mamaka, siapa yang ingin menyaksikan atau belajar lebih jauh juga dapat melihatnya dari konten YouTube pada link tersebut. Dan sebenarnya konten YouTube tersebut dibuat untuk pribadi, hanya untuk dokumentasi, menyimpan klip-klip yang telah dibuat, karena kalau simpan di hard disk mungkin terlalu
besar, jadi makanya pakai konten YouTube untuk menyimpannya. Namun karena untuk video panjang mungkin di Facebook tidaklah dapat dengan mudah memprosesnya, makanya mungkin kedepannya kalau ada video panjang hanya akan tampilkan cuplikannya saja di halaman Facebook Sangga Meta. Sementara versi penuhnya akan ditempatkan pada konten YouTube. Untuk kehidupan ini, di mana proses belajar merupakan proses yang begitu penting. Tentunya dalam hidup kita, jikalau tidak belajar untuk memperbaiki diri dari hari ke harinya, maka akan bertemu dengan keadaan yang mungkin dapat dikatakan sebagai stuck, yang mana keadaan stuck itu keadaan diam juga akan mengarahkan pada kejenuhan atau ke arah depresi, tidak tahu harus berbuat apa. Lain cerita jika stuck, diam bagi seorang yang memang sudah mencapai tingkat kesucian, yang sudah bijaksana, beliau akan tahu diamnya seperti apa. Namun kalau yang belum apa-apa lantas berhenti begitu saja, tidak tahu mau berbuat apa-apa lagi, tidak dapat berkembang lagi, maka akan cenderung lebih jauh menderita. Dan penderitaannya bukan pada fisik tetapi pada batin, karena tidak dapat berkembang. Di sini terdapat juga yang mana terkadang belajar juga tidaklah harus dari mempelajari ilmu pengetahuan secara baca tulis, secara teori, namun juga ada sisi lain yang mana pengalaman itu jauh lebih berharga. Maka di sini akan mengangkat beberapa ungkapan yang pernah dikatakan oleh salah seorang ilmuwan atau tokoh terkenal di dunia ini. Mungkin kalau saya sebut namanya Albert Einstein, siapapun mungkin akan familiar dengan nama ini. Ya, karena beliaulah mungkin beberapa dari kita harus dipusingkan karena adanya mata pelajaran fisika. Namun ya, terlepas dari bagaimanapun, Albert Einstein merupakan seorang yang benar-benar diakui di dunia ini, yang memiliki kejeniusan serta berbagai teorinya yang dapat dikatakan begitu luar biasa untuk pengetahuan di dunia ini. Di sini beliau pernah mengatakan, kalimat yang beliau katakan itu adalah 10 kali mempelajari ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan 1 kali memiliki pengalaman. Ini menunjukkan akan betapa besarnya nilai daripada pengalaman atau praktek yang dilakukan. Baik pengalaman itu ya berupa percobaan yang berhasil maupun yang gagal, namun akan ada pelajaran di dalamnya, dan itu jauh lebih bernilai dibandingkan 10 kali hanya sekadar belajar atau mempelajari teori belaka. Ini dapat diumpamakan seperti halnya seorang yang mempelajari ilmu pengetahuan itu layaknya memiliki segala macam perlengkapan yang mencukupi, hanya saja belum pernah melakukan percobaan sekalipun. Jadi ibaratnya seperti memiliki sudah
adanya martil, gergaji, paku, dan lain sebagainya. Semua perlengkapan itu sudah lengkap. Namun belum pernah sekalipun mencoba untuk membangun rumah. Pastinya tidaklah akan dapat sebanding dengan seorang yang pernah membangun rumah walau hanya sekali. Mungkin ilmu pengetahuan penuh di kepalanya, tetapi ketika belum pernah dipakai untuk praktek, maka tetaplah tidak ada nilainya. Bahkan mungkin seorang yang berpendidikan tinggi atau lulusan arsitek sekalipun mungkin saja tidak tahu bagaimana caranya menggunakan martil. Di sini tentunya kalau kita tarik ke arah pandangan Buddha Sasana, memang demikian juga sejalan, di mana Sang Buddha sendiri pun lebih mengedepankan praktek. Karena pada zaman Sang Buddha pun terdapat 2 orang biku bersaudara. Saya lupa namanya, mungkin nanti bisa dicari sendiri. Di sini kakak beradik ini ditabiskan di dalam Buddha Sasana sebagai seorang biku. Nah, sementara di sini kakaknya ketika telah ditabiskan menjadi biku langsung pergi ke dalam hutan, bersungguh-sungguh melatih diri di dalam hutan. Sementara adiknya setelah menjadi biku juga tinggal di wihara, kemudian mempelajari sutta-sutta, winaya, dan lain sebagainya sampai ke tingkatan-tingkatan tertentu dalam pemahaman dhamma secara teori. Kini sampai pada satu masa di mana keduanya juga telah memiliki usia wasa yang cukup tinggi, baik sang kakak maupun sang adik yang sudah puluhan wasa, dapat dikatakan sebagai seorang tera pada zaman itu. Kini diundanglah sang kakak untuk keluar dari hutan ke wihara di mana adiknya ini tinggal, di mana adiknya ini tinggal dengan telah memiliki banyak bawahan para biku lainnya yang berguru padanya, karena sudah cukup tinggi pemahaman dhammanya secara teori. Jadi biku sebagai adiknya ini berusaha untuk mengundang kakaknya untuk menunjukkan akan prestasinya, pencapaian yang telah diraihnya sepanjang mempelajari dhamma ajaran Sang Buddha itu. Namun yang terjadi ketika sang kakak datang ke wihara dari adiknya ini, alih-alih niat awal ingin menyombongkan akan pencapaiannya, akan prestasinya kepada sang kakak, yang mana mungkin pikirnya sang kakak pergi menyendiri di dalam hutan tidak ada gunanya, tidak dapat apa-apa, justru berbalik 180 derajat, yaitu di mana pada saat itu para dewa berkehendak agar sang kakaknya yang telah mencapai arahat di dalam hutan sebagai seorang tera mulia itu menunjukkan apa yang telah direalisasinya dengan menyampaikan uraian dhamma yang mendalam. Di sini jadi pada saat sang kakaknya itu tiba di sana, diundanglah untuk naik ke atas tempat duduk yang telah disediakan, asana namanya, tempat duduk yang telah disediakan untuk membabarkan dhamma. Sekaligus pikir
apa yang akan disampaikan oleh bikhu kakaknya ini sudah di dalam hutan, mungkin juga tidak, dia tidak akan mengerti apa-apa tentang Dhamma. Kiranya akan mempermalukan kakaknya di sana. Namun di saat kakaknya telah berada di atas asana menyampaikan Dhamma yang sedemikian rinci dan halusnya, di sana semua mata takjub. Dan sampailah berita ini juga kepada Sang Buddha. Sang Buddha pun merasakan bahwa memang ini adalah hal yang benar adanya. Sang Buddha justru mengagungkan atau memuji Bhikkhu Thera yang datang dari dalam hutan ini. Memujinya dengan demikianlah. Memang seharusnya siswa dari Sang Tathagata, beliau tinggal di dalam kesunyian, menyendiri, melatih diri hingga mencapai pengetahuan tentang Dhamma yang begitu rinci dan halus. Sampai pada saat itu terbelalaklah semua mata melihat bahwa betapa memang besarnya buah daripada hasil praktek dibandingkan hanya sekedar pelajaran yang tidak ada bentuk prakteknya sama sekali. Makanya kalau dikatakan dengan apa yang diungkapkan oleh Albert Einstein di sini, tentu ini sejalan dengan yang Buddha Sasana ajarkan, di mana 10 kali mempelajari ilmu pengetahuan tidak akan pernah dapat menandingi orang yang 1 kali memiliki pengalaman. Jadi ini mungkin bisa dicontoh juga atau diambil pelajaran juga bagi para Buddha Mamaka dimanapun berada. Bahwa sebenarnya apa yang membuat diri kita mungkin selama mengenal Buddha Sasana sampai sejauh ini, mengapa masih belum menemukan setidaknya secercah kebahagiaan atau keadaan di mana tidak ada penderitaan sama sekali atau kedamaian batin. Barangkali coba mungkin ada yang kurang, itu kurangnya untuk praktek. Hanya sekedar belajar mempelajari teori belaka ya. Dhamma seperti ini, Arya Saja seperti ini, Magga seperti ini, Samudaya seperti ini, tapi pada prakteknya sama sekali tidak memahami apa-apa. Ketika penderitaan itu datang, cenderung tidak dapat menerimanya. Ini beda antara mana pengetahuan dari teori dan pengetahuan dari praktek yang menjadi pengalaman. Selanjutnya di sini, ketika kita sampai lewat poin ini, di mana ada juga yang merupakan satu ungkapan penting juga kiranya, yaitu setiap hasil itu membutuhkan waktu. Jadi jangan sekali-sekali kita mencoba untuk memburu-buru hasil itu berbuah dan matang. Ini banyak para tokoh-tokoh terkemuka di dunia ini yang berpandangan demikian. Karena keberhasilan atau pencapaian setiap orang tentunya berbeda-beda. Jarak yang harus ditempuh juga berbeda-beda. Lamanya waktu untuk menempuhnya juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Terkadang ada juga yang cepat memperoleh dan cepat juga kehilangan. Ini juga tidak sedikit. Makanya di sini semuanya sekali lagi perlu membutuhkan waktu.
Ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan di sini sebagai cerita. Ada seorang bijaksanawan, lalu terdapat juga seorang pemuda yang ingin berguru tentang satu ilmu pengetahuan yang kiranya mungkin akan sangat berguna di dalam menjalani hidup. Bertanya kepada bijaksanawan itu, jikalau saya ingin berguru mempelajari ilmu pengetahuan dalam hidup ini dari yang Anda miliki, kira-kira berapa lama waktu yang saya butuhkan di dalam mempelajarinya? Bijaksanawan ini berkata kepada pemuda ini, waktu yang dibutuhkan itu kira-kira 10 tahun. Pemuda ini kemudian bertanya kembali, jikalau saya mengerahkan tenaga, mengerahkan usaha yang lebih keras lagi untuk mempercepat waktu tersebut, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai menyelesaikan pelajaran tersebut? Bijaksanawan menjawab, 20 tahun. Pemuda ini sedikit bingung. Lalu bertanya lagi, kalau begitu saya akan berusaha sepenuh kemampuan, bahkan sampai mengorbankan seluruh waktu dan tenaga, mengorbankan seluruh yang ada, katakanlah berdedikasi tinggi, sepenuh kemampuan, agar dapat menyelesaikan studi tersebut dengan waktu yang lebih cepat. Kira-kira ketika mengusahakan dengan cara demikian, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai menyelesaikannya? Bijaksanawan itu berkata, 30 tahun. Nah, dari 10 tahun ingin berusaha dipercepat, malah jadi 20 tahun. Lalu berusaha sepenuh tenaga, sepenuh kemampuan, ingin mempercepatnya lagi, malah dapat lebih lama lagi, 30 tahun. Bingung pemuda ini. Nah, mengapa bukannya malah tambah singkat, tapi malah tambah panjang durasinya? Lalu bertanya kepada bijaksanawan tersebut, mengapa ketika saya telah berusaha dengan keras, dengan kuat untuk mempersingkat waktu atau masa belajar saya, mengapa malah semakin jauh waktu yang harus dibutuhkan? Lalu bijaksanawan mengatakan, ya memang seperti itulah adanya. Karena pelajaran hidup yang berarti di sini itu tidaklah hanya terfokuskan pada hasil, namun terdapat poin-poin yang perlu dititik beratkan itu pada bagian proses, pada setiap jalan yang dilalui dari proses tersebut untuk menuju kepada hasil. Jadi semakin cepat melewatkan proses-proses itu tanpa mempelajarinya, tanpa mempedulikannya, hanya untuk mengejar hasil saja, tentunya malah akan semakin jauh daripada apa yang seharusnya dipahami. Ini mungkin sudah kiranya dapat ditangkap. Nah, bagi para Buddha Mamaka sekalian. Jadi dalam hal apapun, dalam mempelajari apapun, dalam menetapkan tujuan apapun yang berupa satu pencapaian, janganlah hanya terpaku pada hasil di ujungnya saja, tapi perhatikan setiap proses yang dilalui, karena di sana tersimpan pelajaran-pelajaran yang bahkan mungkin lebih berharga daripada hasil tersebut. Ini sebenarnya tidak
jauh berbeda dengan perumpamaan mudahnya yang umum di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya ketika kita menanam sebuah tanaman yang akan berbuah nantinya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Bukanlah memburu-buru tanaman tersebut agar lekas berbuah. Namun sirami saja, berikan pupuk, rawat dengan baik. Nantinya dengan sendirinya tanaman itu akan memberikan buahnya untuk kita panen. Nah, di sini poin penting. Jadi apapun itu di dalam kehidupan kita, baik berupa tujuan untuk pencapaian yang sifatnya duniawi maupun tujuan yang merupakan pencapaian adi duniawi, semuanya tidaklah semestinya kita memburu-buru. Tidaklah semestinya kita hanya menetapkan atau menempatkan fokus hanya pada bagian hasil, tapi berusahalah untuk memahaminya setiap proses yang dilalui, bertemu dengan proses pelajaran di dalam hidup, bertemu dengan rintangan, bertemu dengan persimpangan dan lain sebagainya. Di sanalah letak yang perlu dipelajari untuk terus melangkah maju. Dan pastikan untuk memiliki kesabaran. Jangan mudah putus asa. Ini juga kerap kali banyak disampaikan, yang mana ketika kita mengubah kalimat sedikit saja, itu akan berefek luar biasa di dalam hidup kita. Seperti misalnya ketika kita mengalami satu kegagalan, mungkin kita tidak perlu mengatakan itu sebagai sebuah kegagalan. Cukup kita mengatakan belum mencapai keberhasilan atau belum mencapai kesuksesan sebagaimana yang dituju. Hanya dengan kata ini saja, ini sudah memiliki dua versi yang jauh berbeda. Karena ketika kita katakan gagal, maka di sanalah kita berakhir. Namun ketika kita masih bisa untuk berkata masih belum untuk sampai pada tujuan, maka suatu hari akan ada saatnya di mana kita mungkin dapat tiba di sana. Saya akan tarik lagi dari bagaimana riwayat sang guru agung kita ketika berusaha untuk mencari dhamma ini yang berupa obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Beliau bukanlah tanpa melewati proses-proses yang dapat dikatakan sebuah kegagalan dalam bahasa umum, tetapi beliau tidak menganggap itu sebagai satu kegagalan, dimana kalau dikatakan kegagalan terbesar beliau itu adalah pada saat beliau hampir-hampir saja meregang nyawa karena melakukan praktek keras, penyiksaan diri yang berlebihan. Namun sampai di sana pun beliau masih belum mau menganggap itu sebagai sebuah kegagalan. Beliau hanya menganggap itu sebagai satu proses yang mana memang belum sampai pada tujuannya. Dan sampai pada akhirnya ketika beliau memahami itu semua bahwa itu adalah jalan yang salah, beliau mengambil pelajaran dari sana, berusaha untuk mengubah, mencari tahu lagi, mulai mengevaluasi lagi kira-kira harus melakukan praktek yang seperti apa hingga dapat memperoleh pengetahuan untuk mengakhiri penderitaan di dunia ini. Akhirnya beliau pun sampai pada pengetahuan sempurna, pada pencapaian kebudaan itu. Nah, makanya di sini bagi para Buddha Mamaka sekalian, apapun target yang ditetapkan pada masa wasa kali ini, baik sebagai biku sama nera, upasaka maupun upasika, pastilah harus memiliki target. Masa wasa ini akan menargetkan
apa untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Seperti misalnya berusaha untuk bangun pagi, paling siang atau maksimal 5.30 itu sudah bangun, sudah camping, sudah meditasi setiap hari selama masa puasa, lalu berdana atau menjaga sila, menjaga uposatha sila dan lain sebagainya, tergantung bagaimana kemampuan masing-masing. Dan di sini jangan hanya melihat pada hasil pada 3 bulan mendatang, tapi lihat atau perhatikan apa-apa saja momen-momen yang dilalui selama menjalani itu. Setiap kondisi, setiap rintangan yang ditemui, bagaimana diri ini mempelajarinya, bertemu dengan orang yang tidak disenangi, bertemu dengan orang yang mungkin mencela kita dan lain sebagainya, bagaimana kita menyikapinya. Inilah hal-hal yang perlu dipelajari. Dan untuk pesan terakhir pada penyampaian kali ini, yang juga merupakan kutipan dari seorang Albert Einstein seperti yang disampaikan di awal, beliau juga mengatakan bahwa seorang manusia yang besar itu besar bukanlah karena apa yang diperolehnya, melainkan karena atau atas apa yang diberikannya. Ini coba pikir. Jadi seseorang itu dapat menjadi orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang diakui, mendapatkan predikat baik di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Sesungguhnya bukanlah karena apa yang diperolehnya, melainkan apa-apa saja yang dapat diberikannya untuk dunia ini. Ini juga sejalan dengan apa yang Sang Buddha serta para Arya Sawaka lainnya jalani. Beliau-beliau mendapatkan predikat sebagai manusia-manusia agung, manusia-manusia mulia, bukan karena beliau ya peroleh sesuatu, tapi karena beliau memberikan apa yang berarti bagi dunia ini. Dedikasi, apapun itu. Jadi berusaha setidaknya dalam masa-masa ini bertekad untuk menjadi seorang yang dapat memberi, seorang pemberi. Jadi giver itu lebih baik, karena manfaatnya akan merasakan sendiri. Jikalau kita dapat memberi, maka akan banyak nilai-nilai positif yang akan berbalik tanpa harus kita minta. Jadi jangan sekedar menunggu nanti kalau sudah kaya barulah akan berdana, barulah akan memberikan sesuatu. Jangan berpikir demikian, karena mungkin saja hari itu tidak akan pernah datang, masa itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin demikian. Mungkin mulai dari hal-hal yang kecil, menjadi berusaha untuk melatih diri menjadi seorang pemberi tanpa harus menggunakan materi pun bisa. Bisa dengan memberikan tenaga, memberikan pandangan, memberikan pengetahuan, memberikan semangat. Ini semua tidak memerlukan materi. Dan seperti apa yang saya sampaikan di sini, juga saya berusaha untuk menjadi seorang pemberi. Dan karena status sebagai seorang biku juga memberikan yang tidak harus menggunakan materi, cukup memberikan semangat agar para Buddha Mamaka sekalian, siapapun yang dapat mendengar ini, dapat termotivasi, dapat menjadi orang yang lebih maju, memperbaiki diri dari hari ke hari, serta berjalan atau melangkah di jalan Dhamma. Ini rasanya sudah cukup.
walaupun ada kalanya beberapa yang menggunakan materi juga untuk berdana dan lain sebagainya. Karena jikalau ada yang kiranya dapat disalurkan untuk kebajikan, untuk sosial, atau untuk pembangunan stupa, cedi dan lain sebagainya, juga arahkan ke sana, tambah kebajikan. Nah, jadi inilah poinnya sebenarnya, mengapa di dalam Buddha Sasana ini ada pelajaran untuk berdana, ada mengajari agar dapat memberikan, melepaskan. Sebenarnya ini memiliki poin pelajaran yang lebih dalam lagi jika dilihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Bagaimanapun seorang pemberi akan memiliki hati yang lebih luas, dan dimanapun berada juga akan cenderung disenangi oleh orang lain. Jadi untuk hari ini mungkin kiranya ini saja yang dapat disampaikan sebagai pesan pada minggu ini. Semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua. Semoga Buddha Sasana semakin bertambah maju dan berkembang, dan kita semua semakin lebih dekat lagi dengan tujuan akhir di dalam kehidupan ini.